Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menghidupi kehidupan ini, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Karena memang hidup kita adalah milik Tuhan. Bersyukurlah kita jikalau apa yang kita kerjakan boleh memperkenankan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebagai orang Kristen, saya percaya setiap kita sering memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik itu di gereja, ketika kita ibadah, kita memberikan persembahan. Ada persembahan-persembahan yang lain sebagai persembahan sukarela yang kita berikan kepada Tuhan. Namun ada juga yang disebut sebagai persepuluhan, yang adalah milik Tuhan, yang kita kembalikan kepada Dia. Pertanyaannya adalah, saudara, apakah saudara memiliki kesukaan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Saudara, hal ini menjadi penting, karena kesukaan menjadi sesuatu yang memberikan nilai kepada persembahan itu. Kesukaan itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh meminati untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kesukaan kita untuk memberi persembahan juga memberikan nilai bahwa kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita ingin memberi kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah saudara memiliki kesukaan memberikan persembahan kepada Tuhan? Dan tentu saudara, kesukaan itu muncul ketika kita mulai memahami akan persembahan itu sendiri. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-35 ayat 4 sampai 29. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu, setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata kisropas dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang telah diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan. Mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu. Patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas, demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga,
membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak perintah Tuhan yang sifatnya keharusan. Artinya, tidak boleh, tidak dilakukan. Namun saat ini kita membaca firman Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan yang sifatnya bukan keharusan, tetapi berdasarkan kerelaan. Ini adalah persembahan untuk ibadah kepada Tuhan, yakni untuk membangun kemah suci dengan seluruh perlengkapan yang ada. Namun semuanya itu berdasarkan kerelaan daripada umat Tuhan. Mari kita pelajari apa yang menjadi prinsip-prinsip penting terkait dengan persembahan kita kepada Tuhan. Yang pertama, dari bagian ini firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa persembahan kepada Tuhan itu lahir dari hati yang rela karena digerakkan oleh Tuhan. Ayat 5 berkata, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, dan tembaga. Saudara, menarik sekali Alkitab berkata, setiap orang yang terdorong hatinya. Saudara, persembahan kepada Tuhan itu digerakkan oleh pekerjaan Roh Tuhan dalam setiap orang percaya. Pekerjaan Roh Tuhan dalam setiap orang percaya mendorong seseorang untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Sehingga saudara, persembahan kepada Tuhan bukanlah berbicara tentang hal-hal yang sifatnya alamiah. Sebagaimana orang-orang mungkin berbuat amal, berbuat baik kepada orang-orang sederhana, tetapi persembahan kepada Tuhan berbeda. Persembahan kepada Tuhan adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri orang percaya. Sehingga saudara, ketika kita bisa memberikan persembahan, sebetulnya itu pun adalah pekerjaan Roh Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan, ada kasih Tuhan yang meliputi kita, sehingga kita memiliki kesukaan membawa persembahan itu kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Dia, ketika kita hidup bertumbuh di dalam Dia, maka kita juga bersama dengan itu, kita memiliki kesukaan untuk memberi persembahan. Karena Tuhan kasih-Nya itu, Dia menggerakkan hati kita untuk memberikannya. Yang kedua, saudara, persembahan kepada Tuhan itu Alkitab ajarkan berdasarkan kepada apa yang kita punya. Bukan berdasarkan apa yang kita tidak punya. Ayat 23 katakan, juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Saudara, Tuhan tidak menuntut kita memberikan persembahan sesuatu yang kita tidak punyai. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa bagi yang mempunyai, saudara, setiap kita pasti mempunyai sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan apa yang kita punyai, ada kalanya kita diberitahukan dibutuhkan bagi pekerjaan Tuhan. Dan memang pada umumnya, kita memberikan persembahan berupa uang. Namun juga
Semua itu berdasarkan apa yang kita punyai, bukan apa yang kita tidak punyai. Disitulah saudara-saudara kita belajar satu hal. Bahwa ketika kita bisa memberikan persembahan karena kita memiliki sesuatu. Dan apa yang kita miliki tentu berkat Tuhan. Disitulah saudara, ketika kita memberi persembahan, kita bisa punya kesukaan. Kenapa? Karena waktu kita membawanya kita ingat. Ternyata Tuhan juga memberi banyak kepada saya. Sehingga saya bisa membawa persembahan. Sehingga membawa persembahan menjadi hak istimewa. Karena kita bisa membawa apa yang kita punya. Tuhan layakkan untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, apa yang kita miliki? Apa yang kita punya? Mari saudara, kita rindukan bisa dipakai Tuhan bagi pekerjaannya. Kita bawa, kita persembahkan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, saudara persembahkan kepada Tuhan karunia rohani yang Tuhan titipkan kepada kita untuk membangun tubuh Kristus. Ayat 10 berkata, segala orang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Ayat 26. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Saudara perhatikan bagaimana kemah suci dan seluruh perangkatnya dibangun. Yaitu berdasarkan karunia rohani, yaitu keahlian daripada orang-orang yang ada di antara umat Tuhan. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Saudara, ketika seseorang memiliki keahlian, maka keahlian itu sebetulnya adalah pemberian Tuhan. Dan ketika keahlian itu dipakai bagi pekerjaan Tuhan, itu menjadi karunia rohani untuk membangun umat Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen, setiap kita memiliki karunia rohani. Dan karunia rohani Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bawa untuk kita persembahkan dalam pelayanan kita. Dan ketika setiap orang Kristen terlibat di dalamnya, saudara betapa kayanya gereja Tuhan. Kaya dalam arti, di mana orang Kristen bisa saling menguatkan, saling membangun. Dan gereja terus menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, setiap kita punya karunia berbeda-beda. Tetapi karunia itu ketika dipersembahkan kepada Tuhan, itu menjadi mosaik yang indah, yang menyatakan kemuliaan dan kebaikan Tuhan melalui gerejanya. Maukah saudara mempersembahkan karunia rohani saudara bagi pekerjaan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu mendorong kami supaya kami ada kesukaan membawa persembahan kepada Tuhan. Karena dengan demikian kami menyadari hidup kami adalah pemberian dan mengalami berkat Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu, apa yang kami miliki, apa yang kami karunia rohani kami, supaya kami persembahkan untuk pelayanan bagi Engkau, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.